Shalom dan salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Selamat pagi dan mari kita bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kita hari ini. Kita kembali disapa oleh firman Tuhan, tetapi kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yang tertulis di dalam kitab Yunus 2 ayat yang ke-10. Beginilah firman Tuhan. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, nats ini adalah bagian dari doa Yunus kepada Tuhan Allah dari dalam perut ikan. Mungkin kita masih mengingat kisah Yunus yang berada di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Ketika berada dalam lembah kekelaman, ujian, dan masalah yang berat, sering sekali kita bertanya, mengapa hal ini bisa terjadi ya Tuhan? Kenapa Tuhan meninggalkan aku? Dan masih banyak pertanyaan yang lain. Tetapi perlu kita pahami, ada kalanya Tuhan mengizinkan kita masuk ke suatu keadaan yang sepertinya tidak ada harapan dan dengan tujuan untuk menguji iman dan kesetiaan kita. Karena itu kita tidak boleh menyerah dan putus asa. Dan jangan sekali-kali kita mencari pertolongan atau bersandar kepada manusia, karena kita pasti akan kecewa dan itu bertentangan dengan firman Tuhan. Kita lihat Yunus, saat berada dalam perut ikan, ia tetap mengarahkan imannya kepada Tuhan Allah. Ia tidak putus asa, ia terus berjuang. Saudara-saudari, berhentilah menggerutu dan bersungut-sungut serta mengeluh. Sebaliknya, tetaplah tenang dan mengucap syukur kepada Tuhan, karena disitulah letak kekuatan kita. Secara manusiawi, Yunus sudah tidak memiliki harapan untuk hidup, tetapi ia masih sanggup berkata, seperti yang dikatakan oleh nats kita ini, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Dia masih sanggup berkata seperti itu. Dengan ucapan syukur, semangat yang hampir padam dapat menyala dan bangkit kembali, dan iman yang sudah lemah akan dikuatkan. Mungkin kita pernah berada dalam situasi seperti di dalam perut ikan. Gelap, tidak ada yang menolong, masalah yang satu belum selesai, masalah yang lain sudah datang lagi. Tetapi apakah yang pertama sekali kita lakukan? Mengeluhkah atau berdoa? Sebagai orang percaya dan mengikut Kristus harus berdoa terlebih dahulu, lalu mensyukuri segala sesuatu. Kalimat terakhir dari nats ini dikatakan keselamatan adalah dari Tuhan. Ini adalah doa sekaligus ucapan syukur Yunus, karena dia benar-benar merasakan dan menyadari bahwa ia bisa keluar dan juga memperoleh keselamatan dan keluar dari dalam perut ikan semata-mata hanya karena pertolongan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, ada begitu banyak alasan kita untuk bersyukur. Bahkan lebih banyak alasan untuk bersyukur daripada mengeluh atau bersungut-sungut. Bahkan ketika kita bangun pada pagi hari ini, itu sudah menjadi alasan yang luar biasa untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena itu, mari menyadari dan melihat setiap perbuatan ajaib yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Maka kita pun akan selalu giat untuk mengucap syukur kepada Tuhan Allah, Sang Sumber kehidupan. Semoga kita dikuatkan untuk melakukan firman-Nya. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, hari yang baru Kau berikan kepada kami, dan di mana kami masih boleh mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mohon Tuhan,
Ajari kami dan ingatkan kami untuk selalu mensyukuri, melihat betapa banyaknya karya-Mu dan betapa besarnya keselamatan yang Kau berikan di dalam hidup kami. Sehingga melalui itu Tuhan, kami menjadi orang yang selalu bersyukur. Karena kami tahu dengan mengucap syukur, kami memperoleh semangat, kami memperoleh kekuatan untuk menjalani hari-hari kami. Tuhan berkati orang-orang yang mendengarkan firman-Mu ini, umat-Mu Tuhan, dalam setiap pekerjaannya, setiap langkahnya Tuhan yang berkuasa dan memelihara hidup mereka. Berkati juga keluarga mereka Tuhan, pribadi lepas pribadi, dan juga setiap harapannya. Berkati bangsa kami ini Tuhan, bawa dan pimpin ke jalan yang Kau kehendaki. Sembuhkan mereka yang sakit, pulihkan mereka yang sedang dalam pemulihan, dan berikan kekuatan kepada mereka Tuhan yang sedang dilanda berbagai masalah. Tuhan juga yang menghiburkan hati yang sedang bersedih hari ini. Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ini doa kami Tuhan, dan ampuni kami dari dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.